Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Di awal pekan, saya Rizka Indah kembali hadir menyapa Anda dalam program Talk to iNews. Pemirsa, bicara kaitannya dengan pendidikan, tentu kita menginginkan generasi anak muda yang berpendidikan dan juga memiliki karakter yang kuat. Untuk itu, pemerintah berencana untuk mencanangkan full day school yang sampai dengan saat ini walaupun sebenarnya masih dalam bentuk wacana, namun sudah menjadi perdebatan publik. Ada yang setuju kaitannya dengan full day school, namun ada juga yang bertentangan kaitannya dengan full day school. Lalu apakah memang dengan adanya full day school ini akan membuat karakter anak bangsa ini menjadi kuat? Kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa kaitannya dengan full day school, bermanfaatkah bagi anak Indonesia? Selengkapnya, tapi seperti biasa sebelum kami akan hadirkan perbincangan menariknya ke hadapan Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita akan awali pemirsa dari sidang kasus mega korupsi IKTP yang siang hari tadi kembali digelar. Andi Agustinus alias Andi Narogong pemirsa menjalani sidang perdana terkait dengan dugaan korupsi kasus pengadaan IKTP di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan atas kasus yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Terdakwa Andi Narogong akhirnya bertemu meja hijau. Agenda sidang kali ini adalah mendalami peran Andi dalam proyek pengadaan KTP elektronik yang melibatkan sejumlah anggota dewan dan pihak eksekutif Kementerian Dalam Negeri. Andi Narogong didakwa bersama-sama melakukan dugaan tindak pidana korupsi karena perannya dalam membagikan uang kepada pejabat Kemendagri dan anggota DPR Komisi Dalam Negeri guna memuluskan anggaran dan menjadi pelaksana proyek pengadaan IKTP. Andi juga diduga bersama-sama pejabat Kemendagri mengatur agar proyek IKTP dimenangkan oleh Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI. Sementara terkait kasus kematian Johannes Marlim di Los Angeles, Amerika Serikat, kini sedang diselidiki oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI. Marlim yang menjadi salah satu saksi kunci kasus dugaan korupsi proyek IKTP ini diduga memiliki informasi penting dalam pengungkapan kasus yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah ini. Pihak Mabes Polri menyatakan FBI telah turun tangan untuk menyelidiki kematian salah satu saksi kunci kasus IKTP Johannes Marlim. Tempat kejadian perkara yang berada di Amerika Serikat membuat Polri tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki kasus ini. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, jamaah calon haji kloter 35 siang tadi telah diberangkatkan. Selain dengan kesiapan fisik, kesiapan finansial dalam nilai tukar mata uang real pun juga menjadi persiapan bagi para calon jamaah haji. Sebanyak 393 calon haji kelompok terbang 35 asal wilayah Banten siap bertolak ke Tanah Suci. Pasca tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, sejumlah calon haji ini merampungkan sejumlah persiapan. Pos penukaran uang ke mata uang rial menjadi salah satu pos yang ramai diserbu jamaah. Menurut petugas penukaran uang, nilai transaksi penukaran yang setiap kloter dapat mencapai ratusan juta rupiah. Persiapan jemaah waktu sebelum berangkat haji ini, kalau kami itu sudah dari bulan Februari Maret itu sudah mulai persiapan, manasik sudah hampir setiap minggu. Jadi ya insya Allah kita sudah siap lah untuk melaksanakan ibadah haji. Gelombang kedua keberangkatan calon haji terbagi dalam 63 kloter. Jumlah calon haji di gelombang 2 mencapai 24.000 jamaah. Selain kesiapan finansial, setiap calon haji patut menyiapkan kondisi fisik untuk ibadah haji di Tanah Suci. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, beberapa hari lagi pemirsa kita akan bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Ada berbagai cara yang dilakukan untuk menimbulkan semangat Hari Kemerdekaan tentu saja. Di Jombang, Jawa Timur pemirsa, salah satunya adalah puluhan bidan yang rela menembus hutan untuk memberikan pengobatan kepada warga di desa terpencil.
Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Di awal pekan, saya Rizka Indah kembali hadir menyapa Anda dalam program Talk to iNews. Pemirsa, bicara kaitannya dengan pendidikan, tentu kita menginginkan generasi anak muda yang berpendidikan dan juga memiliki karakter yang kuat. Untuk itu, pemerintah berencana untuk mencanangkan full day school yang sampai dengan saat ini walaupun sebenarnya masih dalam bentuk wacana, namun sudah menjadi perdebatan publik. Ada yang setuju kaitannya dengan full day school, namun ada juga yang bertentangan kaitannya dengan full day school. Lalu apakah memang dengan adanya full day school ini akan membuat karakter anak bangsa ini menjadi kuat? Kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa kaitannya dengan full day school, bermanfaatkah bagi anak Indonesia? Selengkapnya, tapi seperti biasa sebelum kami akan hadirkan perbincangan menariknya ke hadapan Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita akan awali pemirsa dari sidang kasus mega korupsi IKTP yang siang hari tadi kembali digelar. Andi Agustinus alias Andi Narogong pemirsa menjalani sidang perdana terkait dengan dugaan korupsi kasus pengadaan IKTP di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan atas kasus yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Terdakwa Andi Narogong akhirnya bertemu meja hijau. Agenda sidang kali ini adalah mendalami peran Andi dalam proyek pengadaan KTP elektronik yang melibatkan sejumlah anggota dewan dan pihak eksekutif Kementerian Dalam Negeri. Andi Narogong didakwa bersama-sama melakukan dugaan tindak pidana korupsi karena perannya dalam membagikan uang kepada pejabat Kemendagri dan anggota DPR Komisi Dalam Negeri guna